Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu, seperti biasa pengajian kita pada hari ini tepatnya tanggal 18 November 2025 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1447 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah, dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyad. Liwat daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya. Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang keenam, fit tayammum, di dalam ilmu tayammum. Kita akan membahas masalah tayammum. Mandi selesai sudah, ya. Berurut itu yang namanya ilmu fikih. Asal muasalnya dari air. Air udah ngerti, karena itu air adalah paling utama untuk kita bisa mengangkat hadas kecil, bisa mengangkat hadas besar, juga menghilangkan najis. Karena tiga hal ini utama dalam kita ibadah. Nggak bakalan kita bisa dikatakan sholat, atau sholat kita nggak bakal diterima. Haji kita juga nggak bakal diterima. Segala macam urusannya, terutama sholat. Karena sholat ini menjadi pangkal. Kalau sholatnya baik, semua urusan jadi baik. Amal ibadah yang lain jadi baik. Kalau sholatnya rusak, maka amal yang lainnya akan jadi rusak. Nah, sholat ini dibutuhkan dukungan-dukungannya, yaitu diantaranya harus bersih dari najis, suci dari hadas kecil, dan suci dari hadas. Nah, ini semua terkaitan, larinya kemana? Ke air. Air sudah nanjak tentang najis. Nah, karena kalau udah tahu najis, tahu cara mencucinya, karena udah ngerti masalah air. Naik kita kepada masalah wudu. Wudu, kemudian urusan mandi. Udah tuh, cukup udah pegangan. Nah, kan nggak semuanya keadaan bisa kita memakai air. Ada kalanya bisa terjadi orang nggak bisa pakai air, tapi tetap harus bersuci dia. Karena kita manusia yang nggak lepas dari hadas kecil atau hadas besar ataupun najis. Nggak ada manusia yang nggak terbelenggu dengan hal itu. Ya, artinya yang nggak terlepas dari hal itu. Ya, terbahasannya salah.
Tidak ada manusia yang tidak terlepas. Pasti ada. Sehebat-hebatnya kita, sesuci-sucinya kita. Ya masa ada ulama begitu hebatnya nggak kencing? Hah? Nggak buang air? Nggak ada. Bukan kardus nih, bukan film karton. Manusia. Hina gak? Nggak hina, emang itu alami. Masa kita makan nggak buang air, emang di sorga? Beda, ini dunia. Sehebat-hebatnya kita, pasti butuh makan dan minum. Dan pasti buang air. Walaupun cuma sekali, atau 2 hari, 3 hari sekali. Pokoknya nggak lepas ada kita kena hadas kecil, hadas besar, apalagi najis. Maka ini dibutuhkan. Apa? Air tuh tadi, untuk kita membersihkan 3 hal tersebut. Nah, tapi kan nggak seterusnya kita dalam keadaan bisa pakai air. Ada kalanya nggak bisa pakai air atau nggak boleh pakai air. Baik secara maknanya memang keadaannya yang memang nggak ada air, kering kerontang, lama dalam keadaan kemarau, nggak ada air di daerah yang tandus. Ada kalanya juga yaitu ada air tapi kita nggak dibolehkan untuk pakai air. Karena dikhawatirkan bisa berbahaya. Disitulah kita dibutuhkan tayamum. Nah, kita ini belajar tayamum. Ngerti sudah bisa diamalkan atau tidak diamalkan. Terus ke sono. Jangan di pinggiran. Nanti orang ada lagi masuk susah. Ya. Nah, tayamum ini ya yang kita pelajarin bisa kita amalkan, bisa juga enggak. Bukan berarti kalau kita nggak amalkan, udah nggak usah belajar. Enggak belajar. Pahala tetap dapat. Ridho Allah dapat. Wow, luar biasa pahalanya. Kalau diamalkan, dapat pahala juga. Sah ibadah kita. Karena pakai ilmu. Tapi kalau nggak terjadi, ya nggak diamalin sama kita. Pahala nggak? Tetap pahala. Namanya belajar. Jadi namanya belajar tuh nggak mesti harus kita praktekkan. Ada kalanya memang nggak bakal dipraktekkan. Dan ini nih masalah tayamum, ngerti-ngerti. Andai kata terjadi kita paham. Orang lain nggak tahu kita kasih tahu udah pahala. Tapi buat pribadi kita mudah-mudahan sampai mati nggak tayamum. Gitu. Sebab kalau namanya tayamum bisa jadi kampung inti nggak ada air. Mau? Kering kerontang. Mendingan air, banjir nggak apa-apa. Hujan, alhamdulillah. Kalau nggak ada air bisa bunuh-bunuhan. Lebih parah, mendingan banyak air nggak apa-apa. Kalau andai kata banjir juga nyalain diri kita, jangan nyalain hujan. Kitanya yang jorok, buang sampah sembarangan. Atau daerah banjir atau daerah air kita bangun rumah, salah. Ya udah jangan salah-salahin, mau gubernur berapa puluh juga. Siapapun yang superhero-nya, mau Jakarta, mau Bandung, mau aneh aja kalau namanya waktu banjir. Banjir, udah terima aja daripada kering kerontang 2 tahun, 3 tahun gak ada air. Lebih parah. Nikmatin aja hidup. Syukurin, selalu introspeksi diri, jangan alam disalahin. Ya. Alam kan yang nyanyi bahdukun. Ya. Jadi bisa jadi juga air ada, tapi kalian nggak dibolehkan untuk kena air. Sakit atau luka bakar atau luka-luka yang lain. Yang tidak dibolehkan, mau gak? Ya jangan. Tapi kita belajar tetap. Tapi dengan kita belajar, kita meminta dan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan ini gak terjadi sama kita. Ya, tapi kita bisa kasih informasinya kepada saudara-saudara kita. Dan terus kita belajar. Ya, memohon. Baik, kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fit tayammum. Di dalam tayammum. Satu baris dulu yang kita baca ya. At-tayammum huwa isti'malut turabi fil wajhi wal yadaini badalan anil wudu awil ghusli. Ya. Anil wudu'i awil ghusli. Tayammum huwa isti'malut turab. Adalah penggunaan tanah. Tuh, kalian artiin dulu yang di situ, nanti keterangannya lebih lanjut Anda akan jelaskan. Wa isti'malut turab adalah penggunaan tanah. Nanti akan dijabarkan syarat-syaratnya tuh. Syaratnya tanah bagaimana dan sebagainya, ya. Kalau ilmu fikih memang begitu berkaitan, makanya dicatat nanti bakal ketemu. Gak usah banyak bertanya ini itu ntar bakal ada susunannya semua. Ya, karena berkaitan dia kayak rantai. Kalau putus satu nyambung. Paham rantai ya? Putus satu aja, yang lainnya
berontakan. Ya makanya ngaji yang rajin, kalau ngaji nggak rajin hilang-hilangan. Ya ada yang rajin hilang beberapa bulan, setahun baru kelihatan lagi. Sayangi ilmu-ilmu itu berkaitan masalahnya. Ya. Tayamum adalah penggunaan tanah fil wajhi wal yadaini, pada wajah dan kedua tangan. Badalan tuh, sebagai pengganti. Badalan pengganti. Tapi dalam sini keadaannya hal. Badalan sebagai keadaannya sebagai pengganti. Hal keadaannya sebagai pengganti. Pengganti apa? Anil wudu'i awil gusli. Pengganti dari wudu dan mandi hadas besar atau mandi janabah. Ya, tentu dikatakan mandi di sini adalah mandi janabah. Kembali lagi, at-tayamum adalah penggunaan tanah pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudu dan mandi. Baik. Asbabut tayamum. Nah, nanti kita akan bahas sebab-sebab tayamum. Ya. Tayamum itu secara lughah, secara bahasa, tayamum secara bahasa itu artinya al-ghasdu, yaitu menuju, tujuan, menuju. Itu namanya tayamum secara bahasa. Tapi kalau secara syariat, syara'an, tuh maksud yang secara syariat tayamum itu apa? Secara agama, secara syariat. Ya secara undang-undangnya itu secara syariat apa? Isalut turabi ilal wajhi wal yadaini min ay makanin biniyatin maksusah. Sama tuh ya, hampir sama tayamum tadi. Yaitu isalut turab, penyampaian tanah. Ilal wajhi wal yadain, kepada wajah dan kedua tangan. Min ay makan, di mana saja tempat. Ya, maksudnya tempat mana aja kita pakai itu. Biniyatin maksusoh, dengan niat yang khusus. Ya, dengan niat yang khusus. Ini kalau permasalahan niat nih luar biasa ini. Ya, macam-macam aja. Ada yang kasih tahu orang begini, ribet amat Islam gitu tuh. Orang bodoh ngomongnya begitu tuh. Islam Inti bikin ribet aja mi Islam gitu. Bukan Islam yang ribet, dia ngatain orang yang ngasih tahu. Ya kayak gini nih lagi ngajar nih. Bisa jadi orang berkomentar, kan di akhir zaman orang tolol yang berkomentar, orang bodoh. Kelihatan kebodohan nih ketika dia mengomentari apa? Lo begitu ribet amat jadi orang. Yang ribet bukan gue. Yang agama juga nggak ribet, lo yang ribet. Kenapa nggak belajar dari kecil? Gitu. Ini masalah niat, ini masalah hati, ini masalah tujuan ini itu yang membedakan. Inti sholat wajib sama sholat sunnah, yang membedakan apa? Niat. Sholat wajib, sholat sunnah sama aja, baca Fatihah. Fatihahnya wajib gak? Wajib. Biarpun sholat sunnah bukan berarti sunnah loh. Kok inti nggak baca sholat sunnah ini? Oh nggak bisa. Fatihah ini hukumnya wajib. Kalau nggak dibaca, batal sholatnya kan gitu. Jangan salah itu. Mau sunnah mau wajib, puasa sunnah mau puasa wajib sama. Makan nggak boleh. Inti makan 2 piring. Kenapa? Kan sunnah puasanya, bukan puasa wajib. Nggak bisa. Nah tapi kok bisa beda antara sunnah dan wajib? Dari niat. Paham nggak? Itu dari mulut, dari niat, dari hatinya dia. Sunnahnya diucapkan ketika sebelum sholat. Gitu. Ada lagi, Nabi nggak ngajarin niat ini. Gitu. Salah lagi ntar. Makanya ngaji makanya. Ya, mau langsung dari Nabi sih nggak ketemu hadisnya. Belajar sama ulama-ulama yang ratusan bahkan jutaan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan enteng-entengin itu. Orang ngomong nggak punya bini, kalau niatnya diceriin bininya jadi. Paham ya? Nah, tapi kalau dia nggak nyeriin cuma ngeles doang gitu, dosa dia, bohong. Kemudian dia ngomong sama istrinya, pulang lu ke rumah orang tua lu. Kalau niatnya menceraikan, jadi walaupun dalam hati. Paham ya? Itu gara-gara apaan? Niat dari omongan.
Lo coba niat lo keluar dari Islam, murtad langsung. Nggak perlu megang agama orang, nggak perlu harus ke tempat ibadah orang dulu, nggak perlu. Lo di dalam masjid, lo niat keluar dari agama Islam, langsung mutlak. Di mana juga VI makan. Timbang apaan? Niat atau mau? Jangan sembarangin. Mandi sama inti. Paham gak ya? Nah, selatak seluruh tubuh. Tapi kalau nggak niat, nggak sah. Itu niat yang membedakan. Nah, ya. Jadi jangan dianggap sepele itu. Makanya niatnya juga niat yang khusus. Nanti tuh niat di dalam masalah tayamum. Ya, sekarang deh. Anda lihat komentar. Ada masalah misalnya maaf nih ya. Kan suka orang-orang sekarang kan gampang bagi-bagi sedekah. Ya, bagus gak? Bagus. Emang setan menipunya kan di dalam amal ibadah. Kalau bukan di amal ibadah tuh nggak ketahuan gitu. Seawam-awamnya kita, sebodoh-bodohnya kita, paham nggak? Atau antara sorga dan neraka kelihatan gitu. Itu jadi begal, na'udzubillah. Itu nyolong barang orang. Nyata tuh biar inti awam nggak belajar agama, tahu nggak tuh itu kalau itu kejahatan. Kejahatan. Pasti ancamannya neraka. Tuh, seawam-awamnya. Padahal belum tentu di sholat. Dan belum tentu juga jadi dia maling. Tapi kalau kita tanya, bagus gak tuh jadi maling? Pasti bilang enggak, hati nuraninya. Paham ya? Karena itu yang dibilang nahi munkar tuh. Orang pasti nolak gimana pun. Ya, cuma kan hawa nafsu yang berbuat akhirnya ini. Tapi nggak bisa dimungkiri sebodoh-bodohnya orang. Itu jelas gitu. Nah bagi kita orang ini, itu udah jelas, apalagi yang awam aja yang jelas. Nah, bagaimana setan menipu? Setan menipu di dalam hal amal ibadah kita. Paham nggak? Karena nggak pakai ilmu. Paham ya? Anda panjangin biar inti paham dulu, baru Anda kasih contoh kalau nggak paham. Inti beramal soleh, tapi amal soleh inti nggak diterima tuh yang namanya ketipu di situ. Kalau inti nggak beramal soleh, jelas. Inti pelit, nggak ngeluarin sedekah atau nilep duit masjid, udah jelas. Tapi inti berbagi di masjid kan banyak ya, bagus gak? Bagus, subuh barokah, Jumat barokah, dada sebagainya. Paham nih ya? Nah, cuma nggak tahu tentang niatnya, apa yang harus dibagi-bagi. Nah itu yang jadi bahaya. Karena akhirnya apa? Nggak jadi berpahala, malah jadi hianat inti sebagai DKI masjid. Bagaimana hukum biar tahu? Ya belajar hukum tentang wakaf. Ada namanya dalam kitab Fathul Mu'in, kitab fikih, itu namanya ada bab wakaf tentang masjid. Yang namanya masjid wakaf, nggak ada masjid pribadi. Ya, masjid pribadi nggak ada, wakaf. Kemarin ini bahas, yang kemarin kita bahas apa? Berjalan, mondar-mandir di masjid kan, di situ masjid, bukan halaman masjid kan, nggak ada masjid. Anda setelah ngajar begitu Allah kasih, alhamdulillah kalau nanti belajar ada, ya. Foto atau apalah gitu dah ya, kalau foto aneh berat banget ngomongnya. Ya, nggak ada apa nafahat deh gitu, ada hembusan gitu yang ngasih tahu gitu. Artinya kalau misalnya orang mondar-mandir di dalam masjid, kan logikanya orang sekarang nih, orang gila ngapain perempuan mondar-mandir gitu ya, bener gak? Ngapain? Emang nggak ada jalan lain. Tuh, kalau orang sekarang bisa begitu, aneh takut dijawab begitu. Tuh, ada orang yang begitu kritis, anehnya sendiri kritis. Jadi ketika ada orang kritis, aneh bisa jawab, bukan sok pinter enggak. Oh ternyata yang namanya masjid, ya ilmunya memang udah dapat, cuma penjelasan kemarin kan nggak sampai ke situ. Nah sekarang Anda dikit aja nurai. Yang namanya masjid itu nggak mesti bangunan, paham nih? Ya nggak mesti bangunan, karena Anda udah pernah bahas dulu. Kalau ada sebidang tanah diwakapin jadi masjid, tuh, paham nggak nih? Diwakapin jadi masjid. Ini yang dibangun segini doang nih, dibangun. Ini jadi nggak jadi bangunan nih. Di mondar-mandir tuh nggak boleh, karena ini masjid, pahamin tuh. Orang wakapin tanah, jadi masjid, belum dibangun. Paham nggak? Belum dibangun. Tekat hukumnya sembahyang Jumat boleh nggak? Boleh. Ini bikin bangunan 2 hektar gede banget. Kayak istana-istana film India. Cakep, bagus gak? Bagus, menara lagi kayak masjid.
Tapi bukan masjid. Rumah boleh sembahyang Jumat? Enggak boleh, emang bukan masjid. Rumah doang gede, megah. Inti bangun, ruang serbaguna, tapi bukan masjid. Enggak jadi masalah. Mau head mau apa lo numpuk sama bini enggak apa-apa. Paham ya? Tapi kalau ini tanah diwakafkan, nggak ada boleh sendiri, nggak ada wakaf. Jadi wakaf masjid belum sempat dibangun buat sembahyang Jumat, boleh karena tanahnya masjid. Bangunan kan kita aja pakai menara, pakai, kalau luar negeri belum tentu. Bangunan aja kotak. Pernah lihat kan masjid-masjid di mana aja? Beda-beda gak? Beda, itu kan daerah. Tapi tanahnya tanah, udah kan belajar. Kalau di bawahnya udah masjid, ke atasnya masjid semua. Ada juga orang bikin bangunan madrasah, pesantren. Karena tanahnya nggak ada lagi buat bangun masjid, maka dia wakafkan bangunannya di atas buat masjid. Nah itu bawahnya bukan masjid, nggak apa-apa jadi uang serbaguna. Karena yang diwakafkan bukan tanah, apa ya? Nah udah belajar lah, ini kan nggak ke situ lagi. Kan tahu tuh yang kemarin kan, yang sembahyang masal berjamaah itu. Panjang lebar itu. Kalau di bawah serbaguna, ente sembahyang masjid Jumat yang di atas, ente sembahyang di bawah, kagak sah. Kalau nggak ada sambungan dari depan, kalau sambungannya tangganya dari belakang nggak sah, karena ente pasti belakangin kiblat, makanya ke depan. Ketika depan kan nggak belakang kiblat, makanya dibolongin, gitu. Paham ya? Makanya kalau masjidnya tanah bawahnya masjid nggak pakai dibolongin, nggak jadi masalah. Paham ya? Nyambung di belakang. Tanah. Ini kan permasalahan ini nih. Kita kembali lagi deh. Itu tadi sholat jamaah ini dulu nih. Nah, makanya kalau orang bikin masjid, dibikin nih masjid semua. Nah, di sininya nih, misalnya sisa-sisa tapi bukan masjid tuh. Ingat, bukan wakaf. Masjid ini sisa-sisa. Boleh jalanan, boleh tanah, yang akhirnya dijadikan fasilitas masjid. Tapi bukan masjid. Dibeli lagi lah misalnya. Atau orang wakafin lagi buat fasilitas. Nggak apa-apa, ingat, fasilitas. Tapi kalau masjid, maka jadikan semua. Kalau ini jadi ruang parkir, jadi ini, bukan buat masjid, gimana itu? Tuh. Kemudian kalau namanya masuk uang ke dalam masjid, itu namanya uang wakaf. Dipergunakan untuk maslahat masjid, bukan buat makanin orang, apalagi itu orang nggak pernah sembahyang di masjid. Makanya bikin mana kas pesemakmuran untuk kemakmuran, mana kas makanya biar ini taruh buat anak yatim, karena orang bisa ini. Karena kalau cuma begitu orang taunya buat masjid wakaf. Kalau belajar ya panjang lebar ini, nggak selesai 2 hari 3 hari, nggak selesai, paling cuma sedikit ini. Ini lagi kembali tadi masalah niat, jangan sembarangan. Anak itu kayak anak yatim punya duit, nggak boleh kita pakai. Walaupun anak kaya ini kaya, miliuner, boleh nggak kita pakai? Kita makan, nggak boleh. Oh dia orang miskin jangan dimakan, orang kaya makan aja nggak apa-apa, nggak bisa. Ya, nah, makanya perlunya orang belajar tuh ilmu agama, makanya 7 kali kita hidup nggak bakal habis, karena permasalahan bukan sekedar ini, dari ujung rambut, ujung kaki, dari ujung kilang, itu semuanya ada hukumnya dalam Islam. Paham ya? Ada hukumnya semua dalam Islam. Apa yang nggak ada? Inilah Islam. Ya, bukan sekedar sembayang doang, bukan. Belum lagi maslahat hablum minan nasnya, hablum minan, banyak itu, ada akhlak. Ya. Bukan gara-gara nanti salah. Ya. Ada yang nerangin begitu dikata apa? Lu hidup lu ribet amat, bikin orang susah aja gitu. Kayaknya nggak pernah mau komentar. Ini lihat komentar orang, sekali yang benar, yang cocok, ya bukan cocok maksudnya, wah ini pakai ilmu. Habis diserang. Gara-gara memasalkan ada orang berbagi tuh duitnya kasih kosong, bagus bagian, tapi kan mesti ada kejelasan, harus gitu, paham ya? Selama kejelasan nggak jadi masalah, bukan apa-apa. Jadi jangan kita tuh juga ngomentarin orang yang berkomentar yang sebenarnya baik tapi dibully habis-habisan. Di akhir zaman kali ya, udah begini ya, serem. Nanti bukan ini aja, media agama orang dibully, udah tua masih dibully. Apalagi anak-anak, pantesan orang banyak membully sampai mati orang dibully. Jangan nyakitin orang walaupun dengan lisan, mematahkan orang. Udah cukup, kita udah banyak dosa, jangan sampai lama lagi kita dihisap.
Lama gitu di yaumil kiamah nggak enak intinya, matahari sejengkal. Ya, udah nggak enak-enak. Ya. Enak cep sebentaran gitu, tetap seperti sholat sunnah 2 rakaat, iya nggak? Langsung ya, orang-orang yang baik kan pernah diterangin kita sama guru. Bentaran doang kita dibawa udah, langsung ke Telaga Kausar menuju surga Allah Ta'ala. Kalau kagak inti belibet. Bahkan temennya nungguin temennya untuk masuk surga sih nungguin sampai 500 tahun. Karena Nabi bilang umur dunia nggak ada seberapanya dibanding umur akhirat tuh padang mahsyar. Lebih lama dari umur dunia. Bukan umur ente, umur dunia lu bayangin aja kalau di situ ente ribuan tahun. Di dunia aja ente berjemur 2 hari nggak kuat. Ya, udah jangan bikin apa namanya hisab kita jadi tambah berat. Sekarang nauzubillah. Tapi udah dikasih tahu orang masih begitu juga. Aneh begini aja banyak yang komentar. Aneh sih nggak peduli, nggak rugi, gue nggak jadi hina. Cuma yang komentar kesian. Kalau nggak tahu ilmunya diam. Kalau tahu ilmunya komentar baik-baik. Ajak orang ngopi, misal siapa aja. Bukan membuli, mencela, menghina. Oh, nauzubillah. Yang lo hina nggak jadi masalah, malah jadi kaya. Lo yang hidup jadi belangsak. Ya. Tetap juga orang begitu. Ya makanannya sih makanan kotor. Kalau apa yang dimakan kotor, yang keluar kotor. Baik dari mukanya, dari mulutnya, dari hidungnya, dari lisannya keluar. Kalau kita isi air aqua, jangan merek ya. Isi air apa namanya minyak wangi, kita semprot yang keluar minyak wangi. Ngapa inti kentut inti bau? Yang ada yang dilewatin. Paham ya? Iya. Jadi kalau emang hatinya kotor, ya dari makanan yang kotor, yang keluar kotor. Nggak bisa dibohongin. Baik. Ya, itu tadi aneh ngomongin masalah niat, jadi panjang lebar itu. Ya. Jadi dengan niat yang khusus. Baik, catat lagi nih. Ahkamut tayamum arba'atun. Hukum-hukum tayamum ada 4. Hukum tayamum ada 4. Yang pertama hukumnya wajib. Yang pertama hukumnya wajib. Maksudnya wajib apa? Inti wajib tayamum. Oh enggak, gue nggak mau tayamum pakai. Jangan. Ya, masanya gitu ya. Wajib inti mesti tayamum. Tuh agama mewajibkan. Inti nggak boleh tinggal, dosa malah. Air banyak, enggak pakai. Udah wajib inti pakai tayamum. Untuk siapa? Idza khafal halak min isti'malil ma. Apabila khawatir atau takut, boleh khawatir, boleh takut binasa dari menggunakan air. Ya. Dari menggunakan air. Wajib tuh. Jadi kalau inti kata dokter ya, tentunya kata orang yang mengerti, bukan kata-katanya, ingat. Jangan pakai katanya, kata saya. Ini kan begitu ya, komentar banyak kan ya, menurut saya, bukan. Ini kata orang yang mengerti ilmunya. Nah kalau soal ini kan pasti dokter atau tabib. Nah, kalau dia mengatakan apalagi nanti habis berobat, Pak, tolong Pak, setetes saja jangan kena air, Pak. Ini bahaya, Bapak bisa mati. Paham nggak? Sampai rumah, bismillah, bukan lagi ibadah sama Allah, mati. Ntar bini lu nyalain. Paham ya? Ntar digoncang gitu keimanan. Yakin, tapi agama memudahkan. Jangan pakai air, disuruh tayamum mudah. Kalau jadi apa tadi? Kalau nggak jadi binasa sih nggak apa-apa ya pakai. Tapi memang boleh tayamum, nanti ada di sini. Boleh tayamum, boleh. Wajib nggak wajib. Boleh tayamum, boleh pakai air. Ya, paham tuh ya? Nah, nanti yang bagian kedua mubah. Ini wajib. Jadi artinya ketika ente jadi binasa dengan kena air, dengan penggunaan air jadi binasa, apalagi buat mandi. Ya, jangan udah wajib Kemudian wa idza faqdal ma hissan. Masih itu. Wajib pakai air yang pertama apabila khawatir binasa dari menggunakan air, yang keduanya apabila ketiadaan air, hissan secara perasaan. Tuh, ya. Emang enggak ada air, ya wajib pakai air. Wajib tayamum. Maaf. Kalau nggak ada air, ya wajib tayamum. Itu kan tadi di situ. Kalau memang ketiadaan
Jangan pakai nungguin. Tar aja. Kapan? Ya, paling 2 minggu lagi kali hujan. Lah 2 minggu lagi dia udah nggak yakin. Ya? Karena ketiadaan air. Kalau ada air nggak boleh tayamum. Wajib pakai air. Ini kalau bicara sehat. Kalau nggak ada air, emang benar nggak ada air, ya tayamum wajib. Yang kedua, air banyak tapi sakit. Kalau dipakai binasa, wajib tayamum. Paham di sini? Ya. Jangan jadi ntar agama inti salahin. Ya. Atau digampang-gampangin. Ngapa lo pusing? Lo tayamum. Salah lagi, nggak boleh begitu. Tibang pusing. Mubah, yang kedua mubah. Nah, yang mubah nih, arti mubah apa? Boleh. Mubah dalam kurung boleh. Ya. Paham bahasa boleh ya? Mubah tuh dikerjain boleh, nggak dikerjain? Boleh. Nah, kalau gitu, nggak tayamum, nggak wudhu. Emang paul lo. Wudhu kok nggak wudhu juga kagak, ini emang nggak sembahyang. Bukan di situ maksudnya. Boleh pakai wudhu, boleh pakai tayamum. Maksudnya boleh pakai air, boleh tidak, atau pakai tanah. Mubah idza kana qadiran 'alal wudu wa lasti'malil ma' wa syira'ihi. Jika adalah dia mampu berwudu. Jika adalah yang mampu atas berwudu itu. Apabila dia yang mampu atas berwudu. Dan atas menggunakan air. Dan atas menggunakan air, penggunaan air. Wa syira'ihi, dan membelinya. Jadi orang nih mampu untuk berwudu, bisa untuk berwudu, boleh dia berwudu. Dia belum air nih, belum berwudu, belum dalam keadaan berwudu belum. Dia mampu untuk berwudu. Berarti pakai apa? Hah? Chandra pakai apa? Pakai air, ya. Kemarin nanya, nggak apa-apa kalau nanya di sini juga apa-apa. Kalau lupa ditanya di Instagram kemarin. Yang aneh kasih ayat tuh, itu kan ayat tuh. Dibawa, ditaruh dompet. Anu udah kasih tahu dompet ini jangan buat dompet yang dibawa-bawa, dia masuk kamar mandi. Ya udah nggak apa-apa deh, namanya nggak tahu, ya kan ya. Nah sekarang udah tahu, jangan. Jadi taruh aja di tempat inti naruh duit yang nggak dibawa-bawa. Paham nggak? Di dompet yang dibawa-bawa jangan ada apa-apaan. Ya, ini ada tulisan ini buat mikat wanita. misal ketawa. Mikat dagangan jangan, nggak usah. Ya, misal gitu. Karena ada ayat Quran. Jangan di dompet kita duit aja udah. Kenapa? Karena kita dudukin. Dan keduanya lagi pasti suka masuk kamar mandi. Jadi kalau emang inti ada amalan yang mengtaruh di dompet yang disimpan aja di lemari, maksud aneh gitu. Ya kalau ini kan keluar masuk. Paham nggak? Nah, masuk keluarin di sini. Jangan keluar lagi ya. Gitu. Nggak apa-apa, dipisahin. Ya. Untuk keselamatan. Maksudnya keselamatin jangan sampai, bukan keselamatan amalan itu, bukan. Untuk menyelamatkan jangan sampai kita lupa, kita teledor. Akhirnya kita bawa-bawa ayat Quran ke dalam isi, atau kita dudukin tuh, maksud aneh gitu. Kita kembali lagi, jadi ingat dia. Gak apa, namanya belajar. Ya. Nih maksud aneh nih. Dia mampu berwudu. Berarti kalau wudu pakai apa? Pakai? Oke. Kalau tayamum pakai tanah. Itu tadi yang wajib nih mesti pakai tanah. Ya, walaupun ada air. Atau memang sama sekali nggak ada air. Ya. Yang kedua boleh. Maknanya boleh? Dia bertayamum ketika dia mampu untuk berwudu, mampu dia menggunakan air dan membelinya. Tuh, karena kan paham nih, karena nggak ada air, tapi ada air yang dijual. Wah, air nggak ada, orang jual air. Dimampu tuh untuk beli itu. Walakin, nah, terus ditulis. Akan tetapi, wajadahu yubaun bi aksar min samanil misli. Akan tetapi dia dapatin air harganya lebih mahal dari semestinya. Tuh. Harganya lebih mahal dari semestinya. Harga pasarannya misalnya 5.000. Ini orang jualnya berapa?
Iya biasa kan orang kalau lagi butuh 6.000, 7.000, 8.000, bahkan 10.000 kali. Nah ada, wah air tuh. Inti mampu beli, kalau nggak mampu beli udah tayamum, jangan dipaksa, jangan sampai ngenggarong. Tuh, makanya Islam nggak ada dalil inti akhirnya merampok untuk katanya orang miskin dan sebagainya. Islam nggak ngajarin begitu. Miskin diajarin bersabar, kalau kaya memberi. Jangan lantas inti ngerampok untuk bagian orang, nggak boleh juga. Islam nggak begitu dasarnya. Ya, kecuali harta dia diambil, beda. Ntar kalau jadi dalil begitu orang inti kaya nih hasil usaha inti, ini orang males ngapa-ngapain, paham nggak? Yang salah siapa? Yang males, yang inti capek-capek, kemudian anda ambil buat ini dengan dalil agama, oh hati-hati inti. Lain kalau inti ngambil orang lah, lain ani ngambil untuk kembalikan hak inti, beda tuh ya. Nah, makanya itu belajar jadi kita tahu. Ya. Inti ngebegal motor orang itu kan contohnya begitu aja. Jangan inti contohin zaman-zaman pitung, jangan. Terlalu jauh inti, sebab musababnya nggak tahu. Ini kita permisalannya sekarang aja. Inti ngambil barang dia, Anda tahu, Anda punya kekuasaan. Lu ngapain motor orang? Balikin nggak? Nggak balikin, gue ambil. Gitu gue balikin. Paham ya? Gitu. Kalau inti mampu beli motor, nih kagak pernah beli motor sepeda kagak emang kemalasannya, Anda rampok motor ente, Anda kasih dia nggak boleh. Beda tuh. Paham nggak? Nah aku cerita dulu, gimana ceritanya dah. Kalau cara yang halal bisa jadi, haram bisa jadi. Allah alam, nggak usah kita nyampurin yang kita nggak tahu ceritanya. Kalau itu terjadi yang benar, bagus. Tapi kalau enggak, ya kan banyak juga yang cerita-cerita yang dibawa-bawa akhirnya bawa agama. Ya misalnya kayak film Robin Hood, kan begitu juga ya. Ya tapi kan kita nggak tahu di ceritanya benar berkagak. Ya. Oh, cita-cita kita sih paham dulu udah jelas deh ya kebenarannya, karena kan yang datang penjajah. Paham ya? Kalau cerita-cerita yang lain kan belum tentu. Namanya kan banyak cerita-cerita bikinan, apa namanya sih, legenda, apa namanya, apa lagi? Fiksi, ya, fiksi, diksi apa? Udah kita pakai hukum gitu. Yang penting kita nggak menyalahkan orang, nggak usah. Ya hukum aja tebarkan begini. Nah. Jadi biar kita paham, karena hukumnya di sini ntar ada yang haram, yaitu pakai rampasan orang, maksudnya tanpa izin. Kan kita belajar namanya gosop, ya, maksub, ya, tanah orang, biarin aja tanah bumi Allah Taala yang punya, lo muslim gue juga muslim, nggak bisa begitu. Atau dia kan bumi Allah, dia kan orang kafir, ini kita yang Islam menyembah Allah, dia kan kagak, ambil aja, nggak boleh juga, nggak begitu caranya, ya. Dan subhanallah ajaran Islam. Sampai mana tadi? Apabila akan tetapi dia mendapatkannya lebih mahal tuh Islam tuh. Jadi inti nggak punya air, inti punya duit nih untuk beli. Ya udah beli. Paham nggak ya? Nggak punya duit untuk beli, tayamum. Sekarang inti punya duit, mampu untuk beli, ngejualnya parah nih orang nih ngejual ini. Nggak semestinya di atas pasaran. Boleh inti tayamum, bukan pelit. Karena ini parah ini orang. Boleh tayamum. Atau nggak apa-apa dah. Kan boleh. Nggak wajib, ingat. Itu pakai dalil lagi wajib. Udah emang pelit. kan punya duit tadi. Mau beli? Boleh. Tayamum? Boleh. Paham ya? Yang wajib mana? Kalau nggak punya duit. Jangan sampai ambil orang-orang dengan dalil. Gue kan wudhu. Enggak. Udah paham ya? Ada lagi terusin. Yang masih boleh nih. Begitu juga idza kana al-ma'u mafgudan awwal waqt wa alima au ghalaba ala dhannihi wujuduhu fi akhiril waqt. Yang enak ente catatnya enak aja ya, enggak selalu harus dengan kata-kataan, takutnya ente lebih enak gitu ya. Gambarannya dikasih tahu. Begitu pula jika ada air ya, apabila air, jika kan mau air itu mafkudan tuh mafkudan, tidak ada di awal waktu. Apabila keadaan air tidak ada, apabila air nggak ada di awal waktu ini awal sholat, di awal waktu ya. Apabila air tidak ada di awal waktu, dan dia mengetahui atau menyangka, kuat sangkaannya bahwasannya ada pada akhir waktu. Paham? Apabila orang ini
Ya. Apabila bukan orang ini, apabila air tidak ada di awal waktu, emang nggak ada. Kalau air ada di awal waktu, pakai tayamum wudhu, jangan tayamum, nggak pakai awal waktu akhir waktu, ada air. Ini ceritanya nggak ada di awal waktu inti mau sholat di awal waktu air nggak ada. Tapi inti menyangka kayaknya di akhir waktu ada. Udah boleh tayamum. Takutnya nanti nggak ada, bahaya ntar nanti. Paham ya? Kalau nyangkanya emang nggak ada air. Kayaknya sih bisa 2 hari lagi nih nggak masih ada air. Wajib inti tayamum. Jangan pakai boleh air boleh enggak jangan. Tapi kalau inti nggak ada air di awal waktu, tapi menyangka nanti di akhir waktu ada bangsa sebelum asar juga nih di akhir ya, belum udah keluar waktu di akhir ada. Ya boleh inti tayamum. Tapi boleh juga nungguin air. Paham di sini? Udah. Yang ketiga makruh. Makruh i'adatut tayamum, mengulang tayamum. Itu makruh. Beda, bukan mengulang wudhu, bukan. Tajdidul wudhu namanya, ya. Itu sunnah, bagus. Kalau ini tayamum di i'adah, ya, diulang tayamumnya, enggak ada. Makruh. Keempat, haram. Haram. Tahu hukum haram ya? Di awal kita udah belajar. Apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu haram, apa itu makruh, apa itu mubah. Kalau haram tahu? Digunakan berdosa, ditinggal berpahala. Ya. Apa haram? Ma'as-sihah, tapi hukumnya sah. Haram kan biasanya tahu kalau haram nggak sah aja kan? Tapi ini haram tapi sah, hukumnya sah. At-tayamum biturabin maksub. Tayamum dengan tanah yang boleh ngerampas, gosok, dirampas tuh. Ya boleh ngambil, ngerampas. Ya. Mencuri beda tuh, kalau mencuri barangnya diambil, mencuri kan bahasanya banyak ya, mencuri, nyolong, ngerampok, apalagi. Ya, biasa kalau nyuri itu diam-diam. Kemalingan tuh diam-diam, kalau ngerampok terang-terangan. Ya. Pelakunya beda ya. Ya, ada terang-terangan, ada yang diam-diam, tapi bahasanya nyolong, ngerampok, apalagi begal kalau kayak motor dibilang, ada lagi kalau di laut perompak. Ya, pada perampok, bahasa aja tuh. Kita ngertiin dulu nih. Barangnya diambil, apapun barangnya. Diambil, pasti yang namanya diambil ada pemanfaatan. Ya, dijual kah, dipakai kah yang lainnya. Barangnya diambil, nggak dibalikin lagi. Dimanfaatkan. Ada namanya gosop, lain lagi tuh. Kalau gosop itu dia nggak ngambil barangnya, cuma mengambil kemanfaatan dari itu barang. Sendal orang yang dipakai, ntar dibalikin, nggak diambil. Motor siapa nih? Main pakai aja. Izin? Enggak. Itu namanya gosop. Dalam Islam hukumnya haram. Melatih supaya jangan sampai. Kalau inti bisa menjaga dari yang kecil sampai yang besar, insya Allah inti dimanapun posisi inti nggak bakal korupsi. Kalau enggak, korupsi. Makanya belajar dari hal-hal yang kecil. Ya, gitu. Udah ya haram ya, sama sehat tayamumnya dengan tanah yang boleh ya gosop. Wa ma'a adami siha. Kemudian ada 4 kan ya? Benar kan? Wajib, mubah, makruh, haram. Ya, 4 nih. Tadi haramnya bersama sah. Kalau ini haramnya bersamaan hukumnya tidak sah. Catat di bawahnya. Ya, haram bersamaan tidak sah. Udah haram tidak sah. Paham ya? Yang tadi haram tapi masih sah. Sah, hukumnya sah wudhunya, berarti tayamumnya sah. Sholatnya ya kepake boleh. Artinya emang sah udah tayamum, tapi haram hukumnya. Ya jangan. Usahakan yang sah, yang tidak haram. Ini udah haram tidak sah. Apa? Idza kana al-ma'u mawjudan biduni mani. Yaitu apabila air ada tanpa ada cegahan.
tidak ada mani itu tiada penghalang. Apabila air ada tanpa penghalang. Tahu penghalang? Maksudnya menghalangi kita nggak boleh pakai air, nggak ada, sehat. Maksudnya biasa aja. Paham ya? Adanya air, keberadaan air ada tanpa ada penghalang. Penghalang ini yang menjadikan inti mesti pakai tanah tayamum. Nggak ada inti kayak gini ini nih. Nggak ada yang mencegah inti untuk bertayamum, nggak ada. Yang menyebabkan ditayamum nggak ada. Sakit? Enggak. Air banyak. Kenapa tayamum? Enggak apa-apa. Ya, yang penting urusan kita sama Tuhan. Nah, nggak bisa begitu. Kan Allah memilihkan tanah boleh, air boleh. Kan semuanya. Ntar inti lihat, bakal ada manusia-manusia begitu. Emang begitu, setan kan namanya ada setan. Dia akan nyuruh orang-orang tuh dalam ibadah yang luar biasa. Tapi akhirnya salah. Ntar berlomba-lomba, nggak apa-apa. Allah nikmatin kita. Air kita pakai, tanah kita pakai. Nah, paham tuh ya? Kalau ada yang pakai itu tanah untuk tayamum, hukum tidak sah. Kenapa? Karena nggak ada penghalang dia untuk dia boleh bertayamum. Nggak ada alasan. Sakit enggak, ini enggak, itu enggak. Air banyak. Kenapa pakai tanah? Nggak apa-apa, ini kan bumi Allah Ta'ala. Kita nikmatin biar dapat pahala yang banyak. Katakan hukumnya tidak sah. Haram lagi, dosa lagi. Paham di sini ya? Ya, alhamdulillah. Nah, nanti kita masuk asbabut tayamum. Sebab-sebab tayamum. Nah, ini yang kita bahas sebab-sebabnya. Kalau nggak ada sebab-sebab tayamum, jangan tayamum. Hukumnya tidak sah. Jangan lakon-lakon ya. Gitu. Jangan lakon-lakon. Tetap hukumnya air, bukan tayamum. Tayamum itu boleh ketika ada sebabnya. Sebabnya insya Allah panjang umur, sehat afiat minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asya wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi. Ya Rasulullah, salamun Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Makanya belajar, ngaji. Orang semakin belajar, semakin ngaji, semakin belajar, bertambah ilmu, semakin gak banyak komentarin orang. Tapi kalau nggak belajar di akhir zaman bisanya ngomentarin orang. Ini termasuk ini nih. Ya, kalian bakal tahu ya, zaman-zaman luar biasa. Masih mengenai akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya sih kita baca dari kemarin udah kelar. Cuma kan kita aplikasikan contoh-contohnya di zaman sekarang. Baik, nomor 5 ya. Benar ya? Nomor 5. Ya, yang kemarin kan tuh Nabi nggak khawatir akan kemiskinan tuh. Katanya orang yang dibagikan kambing sampai 1 gunung. Insya Allah. Intinya sampai begitu dah. Paling kagak jadi orang jangan pelit mendit pantat kuning gitu. Wa kana yarhamul khadim. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yarhamul khadim. Sangat sayang sama pembantu. Ya. Jadi kalau dibilang ada pembantu, Nabi ada pembantunya. Ini khidmat namanya. Khidmat tuh khadim tuh pelayanan, ya. Khadim tuh yang melayani. Bahasa kita pembantu. Kata pembantu jangan hina. Inti kita kebanyakan lihat yang ada-ada, oh pembantu hina. Enggak. Justru itu pahala yang besar. Inti membantu khidmat. Ulama khidmat sama agamanya. Khidmat sama umat. Ini melayani umat. Mau juga enakan rebaan. Apalagi kalau ngantuk. Makanya inti khidmat sama guru. Guru khidmat sama murid. Dari mana khidmatnya murid? Yaitu dia melayani muridnya. Sama kayak bahasa hamba bersyukur kepada Allah, Allah bersyukur kepada hambanya. Kalau nggak ngaji nggak paham gituan. Kalau Allah, kalau manusia jelas seorang hamba bersyukur sama Tuhan. Masa Allah Ta'ala sebagai Tuhan bersyukur sama hambanya? Kalau nggak ngaji kan bingung. Tuh. Sebab ngaji kita tahu kalau hamba bersyukur sama Allah ya jelas karena nikmatnya segala macam, ya dia harus beribadah.
Ibadah dengan rasa terima kasihnya dijalankan, aplikasikan apa yang diperintahkan, jauhkan apa yang dilarang. Kalau Allah Ta'ala manusia bagaimana sama hambanya? Yaitu Allah bersyukur kepada hambanya, dia menerima amal hambanya yang sedikit. Bayangin nanti, amal kita sangat sedikit dibanding nikmat Allah. Allah masih terima. Tuh tanda syukurnya Allah Ta'ala kepada hambanya. Begitu juga Anda berkhidmat sama kalian. Berkhidmat sama muridnya. Dia menyediakan waktunya dengan dia belajar untuk memberikan layanan, ya, ilmunya. Itu namanya khidmat, melayani. Nah, murid juga harus berkhidmat melayani kepada gurunya. Baik bil mal atau bin nafsi, ya, yang kemarin tuh yang ceritanya dengan ikhlas. Kalau nggak ikhlas nanti akhirnya gara-gara nggak ikhlas akhirnya singkong ketemu duren jadi singkong. Ya, yang kemarin gitu. Ya, kalau ini lihat rekamannya aja dah, ya, panjang lagi biar singkat ini. Nah, jadi Nabi punya yang khidmat, yang megang sendalnya lain, yang ini lain. Udah pernah kasih catatan nih kan ya, yang tukang itu wahyunya lain, ahli bahasanya ada, yang gitu lampu ada, yang jaga, yang ini yang bersihin kudanya Nabi, yang ini semua ada namanya. Tinggal kita hafalin aja. Lagi. Khusyuk amat ini. Ini yang tukang tidur ada juga tuh nggak ngaji-ngaji lagi udah lama tuh. Ajis mana Ajis? Ya, Oh kuliah, masya Allah. Sayang kalau nggak jadi orang nih, kuliah udah bener-bener biar jadi. Ya. Lu Alwi itu universitas terbuka deh kata istrinya. Alwi mana? Lagi kuliah Ustaz. Di mana universitas terbuka? Ada ke belakang lagi bogel. Ya sebenarnya universitas juga, cuma orang kerja, orang yang udah tua bisa masih sekolah, pengertiannya begitu. Ya, nggak paham. Ya, nah, makanya itu banyak orang-orang yang komentar nih, kita lihat nih. Wala yanhar khadiman gottu. Ya, sama sekali itu artinya gottu sama sekali. Tidak pernah sama sekali ya, Nabi membentak membantunya. Wis, luar biasa. Pembantunya juga tahu diri, ngerti, sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi juga begitu. Ngepas. Kalau zaman sekarang kita nggak bentak, kurang aja. Udah beda zamannya. Tapi kalau kalian mau ngikutin cara Nabi begini. Wa ya'muru bil afwi anil khadim idza ghalib. Nabi juga memerintahkan dengan maaf kepada kita ini, diajarin untuk memaafkan dari pembantu apabila ada salah. Ya, orang yang membantu kita, yang melayani kita, jadi manusia yang mungkin bisa salah, maafin. Nabi perintahkan untuk memaafkan. Ya, ingat orang yang salah sama kita dia minta maaf, kecuali nggak minta maaf, lain dia sombong ya udah. Bahkan yang orang hebat dia belum minta maaf udah dimaafin. Tuh kalau yang hebat. Minimal orang minta maafin, jangan lebih dari Tuhan. Paham ya? Tuhan aja maafin hambanya. Inti kan suka minta maaf sama Tuhan, sama Allah. Ngaku lagi, astagfirullahaladzim, ya Allah gue bohongin dia minta maaf sama Allah Ta'ala. Allah maafin. Bayangin tuh. Bahkan Allah Ta'ala jangan berputus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Masa kita manusia mau lebih dari Tuhan, orang minta maaf gak dimaafin? Paham ya? Yang ini manusianya yang repot. Ini udah salah gak minta maaf. Parah kan ya? Nah kita yang orang bersalah sama kita, tolong kita longgarkan dengan maaf. Udah ya, cuma inti pesan jangan sekali-kali lagi ya. Udah jangan belajar jangan ini lagi. Ya dalam ada tentang membantu ya yang anaknya ketiban begituan sate akhirnya meninggal, dimaafin. Ya cuma dibebaskan dari ini. Ibaratnya gitu, jangan sampai ngelihat dia ingat anaknya. Paham nggak? Ngelihat muka dia muka sate. Gitu. Ya kayak dimaafkan itu yang siapa namanya yang bunuh Sayyidina Hamzah, Wahsy, ya dimaafkan sama Rasul. Dimaafkan, tidak salah. Tapi Nabi bilang jangan sering lihat mukanya. Takut Nabi kan ada kemanusiaan. Paham ya? Gitu. Jadi orang maafin. Karena begitu juga, maafin. Tapi orang-orang tersebut kalau bisa kita menghindar. Takut lihat mukanya ntar dosa lagi gue. Ya gedak lagi. Paham di sini? Ya, kita manusia biasa, takut. Udah maafin, udah. Jangan kita juga menyangkut ada sangkutan sama orang. Jangan. Ini Nabi luar biasa ngajarin kita nih. Ya, biar bisa maafin
orang. Kemudian mana itu? Yusfiku ya. Wa yusfiku ala sibyan wa yusallimu alaihim. Nabi ya mengasihi anak-anak, mencintai anak-anak. Wa yusallim alaihim, dan memberikan salam atas mereka. Ya, ini menyayangi anak-anak. Ada nanti sorga ada pintunya namanya Darul Faroh. Ya, rumah kebahagiaan itu dimasukin khusus. Jadi sorga banyak, belum tentu inti di sorga semua pintu inti masukin. Ada yang khusus orang puasa. Ada lagi nih pintu yang nggak bisa masuk kecuali orang yang sayang sama anak-anak. Itu anak-anak tuh disayang sama dia. Itu Njut Ali itu kalau jalan padu jagoan ditakutin orang. Itu orang sono kenal anak-anak kecil tuh dibagiin permen, ya dibagiin tuh. Minimal inti bawa permen deh, satu bungkus gitu. Anak-anak inti demen anak-anak inti. Kan ada anak-anak yang takut lihat orang. Ada yang anak-anak demen. Ya inti lakukan deh, beli permen, anak-anak sering bagiin. Pasti demen. Tapi kalau inti ketemu anak-anak nyentil, anak-anak inti lihat trauma. Kata ibunya nggak apa, oke lihat belis gitu. Ya. Ya, sayangin, karena itu Nabi begitu. Ya, beri salam atas mereka. Bayangin, seorang Nabi, anak-anak. Lah kita baru jadi ustadz. Tuh orang kadang salam sama gue. Lo yang kasih salam, lo yang nyuntuin. Paham ya? Jangan pakai malu. Inti jangan assalamualaikum. Dijawab. Wajib hukumnya didosa kalau jawab. Inti nggak jawab juga nggak jadi jatuh derajat inti. Jatuh nggak? Enggak, udah begitu aja nih. Assalamualaikum. Sering orang nggak jawab. Biarin nggak apa-apa. Paling kita husnuzon mungkin bukan orang Islam. Kita nggak tahu kan. Ternyata bukan Islam. Oh dia orang Islam. Ya dia belum tahu ilmunya. Udah. Dan inti nggak jatuh derajatnya, yang penting ikutin Nabi itu. Ya, Nabi sampai anak-anak aja beri salam. Ya, apalagi terusnya. Fa idza shalla wa sami'a sabiyan yabki khaffafa salat tahu. Nabi apabila sholat berjamaah nih tentunya. Ya, dia mendengar anak kecil sobi, masih bayi, anak-anak sih jarang ya, bayi menangis. Ya pergi menangis, khaffafa sholatah. Nabi meringankan sholatnya. Tuh lihat tuh. Itu ada daftar gak yang pernah kasih gak daftar yang sholatnya Habib Abdullah tuh? Atau ulama-ulama tuh. Itu dia bukan sembarangan. Mereka mimpi sama Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka tahu ada riwayatnya, ada hadisnya. Nabi bacanya apa aja. Itu rata-rata di juz amma semua. Surah-surah pendek yang gak terlalu panjang. Untuk sholat berjamaah. Bayangin, kalau sholatnya yang sendiri, kayak Nabi itu sholat malam sendiri, itu Nabi sampai bengkak kakinya karena lamanya sholat. Mereka dengar sendiri Nabi kalau sholat malam. Ya, pikir Al-Baqarah habis, ternyata nyambung terus. Al-Ma'idah, Al-Imran, semua dibaca, panjang. Maka orang kalau berdiri kakinya bengkak tuh berdirinya karena lama. Paham ya? Makanya ada filmnya tuh waktu itu. Diamalin, dia nggak tahu riwayat, makanya ngaji. Di sholat lama, yang di belakang tuh makmum pesendera. Jangan. Nabi marah loh. Nggak ada hadisnya Nabi ngomelin orang yang sholatnya cepat. Bukan cepat yang nggak pakai ilmu ya. Nggak ada. Tapi yang ada riwayatnya Nabi negor sahabat yang sholat kelamaan. Orang pada main lama-lamaan. Boleh nggak apa-apa kalau berjamaah ya banyak kan. Dan satu surah lagi di Suratul Mu'min udah bahas kan waktu itu. Ya, inna atoinakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sedikit memang itu jauh lebih afdal daripada inti baca potongan ayat potongan. Karena lebih afdal satu surah. Kalau potongan surah, walaupun inti panjang, ini nggak bicara banyaknya. Baca cicaknya afdolnya. Ini makanya ngaji. Bukan bicara banyak, bicara afdol. Satu naik, turun ke bawah. Jangan ke bawah, naik ke atas. Paham ya? Ke kuliah, ke kulhu. Surah keduanya lebih dikit. Itu aturannya ada dalam Islam ngaji. Ketika dikasih ajaran yang begini, jawabannya apa? Ribet amat sih lo. Lo yang ribet gak pernah ngaji. Gituin aja udah. Jawabannya. Paham gak? Lo yang ribet gak ngaji. Kalau lo ngaji dari kecil gak bakal ribet sama aturan agama. Nih begini nih contohnya. Inti biasa pakai celana pendek. Anak laki gak apa-apa celana pendek. Inti pikir begitu. Dari kecil hampir umur 40.
Kemudian agama ngasih tahu haram nggak pakai celana pendek? Haram walaupun inti laki-laki. Pasti jawaban apa? Ribet banget agama nggak begitu-gitu banget. Begitu tuh jawaban orang bodoh. Orang yang ahli sorga justru alhamdulillah, terima kasih, inti kasih nasihat, ane baru tahu. Cari tahu, oh ternyata benar nggak boleh. Tuh orang beragama begitu. Yang di kitab yang kita belajar malam Jumat di Depok, apa jawabannya? Apa? Yang hadis Nabi. Ya, nikmat yang sesungguhnya itu adalah ketika datang nasihat kepada kita, ketahuilah itu adalah nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah yang disampaikan melalui orang kepada kita. Paham ya? Apabila dia bersyukur, maka dia tergolong orang beriman. Kalau nggak bersyukur, kufur dengan nikmat Allah Ta'ala. Nah tuh kembalinya dia mau nggak nerima nasihat, itu yang paling berat. Makanya begini hari Anda masih ngaji. Kenapa? Karena kalau namanya ustadz juga harus ngaji. Kalau nggak ngaji, akhirnya dia banyakkan nasihatin orang, dengerin kagak. Dinasihatin marah. Kenapa? Nggak pernah dinasihatin. Kalau ngaji kan dinasihatin mulu sama guru. Dapat terus, kena mulu. Ini begini aja kita ngaji kena. Ya, paham itu ya? Nah, jadi kalau sholat jangan lama. Sendiri. Nggak apa-apa. Tuh yang afdol 11. Kalau sendiri. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Nah kalau inti rame-rame. Ya, jangan, nggak begitu. Ya. Tuh lihat, kalau ada anak kecil nangis, Nabi ringanin lagi. Oh jangan, anak nangis sudah mengangkat, nangis itu tetap aja lama, tetap khusyuk. Gak begitu. Ya, tuh anak udah melengker-melengker. Dulu jarang dulu waktu lagi berdua sama Harim berjamaah, ini sholat, Harim nungguin anak masih bayi. Dulu kan belum bisa ini, mau bisa lari-lari ke dapur ntar. Ya, udah gantian. Lihat situasinya. Ya, gitu. Kalau ente sembahyang di masjid, udah ente sembahyang di masjid, istri itu jangan sholat dulu. Jagain tuh bayi. Ente pulang dari masjid jangan lama-lama, langsung pulang. Kemudian jagain tuh bayi. Istri ente yang sholat. Atau istri ente nggak ada lakinya, ya tungguin sampai dia tidur dulu. Begitu. Azan langsung. Kamar mandi. Nah, anak lagi netek, lepas dulu. Itu nggak begitu Islam. Ya, ada orang operasi. Tidak operasi, tanggung-tanggungnya. Allahu Akbar. Makanya mau bikin itu yang tadi tuh banyak. Ya, film-film pendek. Konten buat agama banyak. Buat inti-inti juga. Ya, cuma apa cara-cara ininya kan belum ada. Ininya gampang deh skenarionya. Pemainnya, terus inti waktunya, terus cara ending pengambilannya kan nggak gampang. Banyak. Ya, bikin tuh tadi tuh yang kata bahwa ini kan mesti ada propertinya juga. Ya, mau iya masa singkong orang kita colong kan kagak, mesti beli singkong dulu dikit. Properti banyak masih ada yang kita harus. Kadang-kadang orang lebih nyambung kadang-kadang dengan itu yang dibilang lisanul ya. Lisanul hal afsah min lisanil magal. Itu lisanul hal kan keadaan. Bikin film keadaan dilihat tuh tek itu kadang-kadang lebih mengena daripada cuma nasihat. Makanya orang-orang yang menjami Islam dia nggak pakai nasihat ya. Saudara-saudara jangan sholat ya, saudara jangan ini. Pokoknya dia yang nasihatin enggak, tapi cukup dengan film, dengan tayangan-tayangan yang sehingga nggak berasa. Alhamdulillah min dzalik sudah ya. Mudah-mudahan selalu Allah jaga iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita lanjutkan lagi tuh ya. Bagaimana kasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana